Awal cerita dari film ini menampilkan keluarga Jin Seok yang diperankan oleh Kang Han-yeol yang sedang dalam perjalanan pindah rumah. Sesampainya di rumah Jin Seok sepertinya tidak asing dengan rumah tersebut. Dia seperti pernah mengunjungi rumah itu sebelumnya. Di film ini diceritakan kalau Jin Seok mengalami penyakit neurastenia kronis, sedangkan kakaknya yang bernama Yoo Seok merupakan seseorang yang multitalenta dan Jin Seok sangat bangga padanya. Pada hari pertama mereka pindah ke rumah tersebut, ayahnya meminta mereka untuk tidak membuka sebuah kamar kecil. Namun mereka tidak tahu secara pasti kenapa ruangan itu tidak boleh dibuka. Pada saat sedang makan malam, Jin Seok seperti mendengar sesuatu dari kamar tersebut. Namun sang ayah mengatakan kalau suara yang dia dengar adalah suara petir. Bukan hanya mendengar suara, Jin Seok juga sering bermimpi aneh, bahkan melihat sosok yang sedang mengawasinya. Ketika mendengar suara dari kamar itu, terkadang Jin Seok ingin memeriksanya, namun selalu terhalang oleh semua anggota keluarganya. Suatu malam Jin Seok tidak dapat tertidur, akhirnya kakaknya pun membawa adiknya itu keluar menikmati suasana malam. Tiba-tiba di malam itu ayahnya menelponnya untuk meminta sebuah laporan. Dia pun meminta Jin Seok untuk menunggu. Ketika Yoo Seok sedang dalam perjalanan, tiba-tiba beberapa orang datang menyerangnya dan membawanya ke suatu tempat. Pada saat itu, Jin Seok mencoba menolongnya, namun sayangnya orang-orang itu segera pergi dari sana. Jin Seok pun segera pulang dan memberitahu kedua orang tuanya. Setelah kejadian itu, beberapa orang polisi datang untuk meminta kesaksian. Tapi mereka tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jin Seok. Tidak punya pilihan lain, mereka pun harus menunggu kabar selama berhari-hari lamanya. Akhirnya setelah beberapa hari kemudian, Yoo Seok pun kembali ditemukan. Pada saat itu Yoo Seok mengaku kalau dia tidak mengingat apapun. Dan Jin Seok mengira dia mengidap penyakit amnesia sementara. Setelah itu, kehidupan mereka pun akhirnya kembali seperti biasa. Namun suatu malam ketika Jin Seok sedang tidur, dia seperti mendengar sesuatu dan mengira kakaknya sedang keluar. Namun pada pagi harinya, ketika dia menanyakan hal tersebut, kakaknya mengatakan dia tidak pergi kemana-mana sepanjang malam. Bahkan di hari itu, kaki Yoo Seok yang seharusnya pincang di sebelah kiri, malah pincang di sebelah kanan. Hal inilah yang membuat Jin Seok semakin curiga kepada kakaknya itu. Pada malam harinya, Jin Seok terlihat tertidur ketika saat belajar. Yoo Seok pun meminta adiknya itu untuk pindah, namun dia menolak dan tetap melanjutkan tidurnya di atas meja belajar. Pada malam itu, Yoo Seok terlihat mendekatinya dan mengeluarkan anak pensil dan mencoba mendekati wajahnya. Untung saja pensil itu akhirnya patah. Tidak lama kemudian, Yoo Seok pun kembali meninggalkan rumah. Ternyata di malam itu, Jin Seok tidak benar-benar tidur. Dia segera pergi mengikuti kemana pria itu akan pergi. Jin Seok mengikuti Yoo Seok dan melihat polisi yang menangani kasus hilangnya kakaknya itu, dan kini Jin Seok benar-benar yakin sesuatu yang tidak beres telah terjadi. Pada saat sedang mengikuti Yoo Seok, dia diserang oleh kedua orang tadi yang membuat mereka saling mengejar satu sama lain. Hingga akhirnya Yoo Seok terlihat berhasil melumpuhkannya. Keesokan harinya ketika Jin Seok terbangun, dia pun terlihat sangat ketakutan melihat Yoo Seok dan mencoba menghindarinya. Namun pada saat itu Yoo Seok mencoba menenangkan Jin Seok dan mengatakan semua yang dia lihat seperti menaiki taksi dan orang-orang yang mengejarnya adalah mimpi semata, karena sebelumnya dia tidak mengkonsumsi obatnya. Akhirnya Jin Seok pun terpengaruh dan meminta maaf kepada kakaknya tersebut.
Setelah kakaknya pergi, Jin Seok mengambil pensil dan melihat anak pensil tadi malam. Kini ia menyadari kalau apa yang dia rasakan adalah kenyataan dan sebelumnya dia juga tidak pernah menceritakan tentang orang-orang yang mengejarnya. Akhirnya Jin Seok pun segera memberitahu ibunya hal tersebut, kalau orang itu bukanlah kakaknya. Awalnya Jin Seok ingin memberitahu ayahnya, namun ibunya mencegahnya dan mengatakan akan memberitahunya jika Yuseo keluar lagi di malam selanjutnya. Di malam itu Jin Seok kembali tidak dapat tertidur dan segera keluar dari kamar. Namun pada saat itu dia mendengar ibunya sedang menelpon seseorang dan memberitahu kalau Jin Seok sudah mengetahui semuanya. Pada saat itu tanpa diduga ibunya mendengar sesuatu dan mencoba memeriksa. Tidak menemukan siapapun, dia pun mencoba memeriksa kamar Jin Seok. Jin Seok yang sudah berada di luar mencoba memanjat dinding dan masuk ke dalam kamarnya melalui jendela sebelum wanita itu terlebih dahulu masuk ke kamar tersebut. Akhirnya Jin Seok yang kehujanan pun berhasil masuk ke dalam kamarnya. Pada saat itu Jin Seok mengira wanita itu sudah pergi, namun ternyata dia hanya berpura-pura menutup pintu dan melihat Jin Seok yang segera bangun dari tempat tidurnya. Di malam itu Jin Seok yang sangat ketakutan segera pergi keluar tanpa menggunakan alas kaki. Pada saat itu dia bertemu dengan ayahnya dan mengatakan dia ingin bertemu dengan temannya. Awalnya sang ayah tidak memberi izin, namun Jin Seok segera berlari dan mencoba membebaskan diri dari orang-orang itu. Pada saat itu, dia bertemu dengan polisi dan polisi itu segera membawanya ke kantor. Pada saat di kantor polisi, dia mulai menceritakan apa yang terjadi. Dia tinggal bersama orang-orang yang tidak ia kenali. Namun orang-orang itu seperti keluarganya dan membuat polisi itu kebingungan. Pada saat itu usianya sudah 41 tahun, namun Jin Seok mengatakan kalau usianya masih 21 tahun dan mengatakan kalau waktu itu masih di tahun 1997. Padahal saat itu sudah di tahun 2017 yang membuatnya semakin kebingungan. Akhirnya Jin Seok pun memberanikan diri kembali ke rumah itu. Pada saat itu, dia melihat manekin yang seolah-olah terjadi pembunuhan di rumah itu dan meminta mereka untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Disinilah semuanya akan terungkap. Dahulu, di rumah itu terjadi sebuah pembunuhan yang menewaskan seorang wanita dan juga anak perempuannya. Polisi terus mengejar si pembunuh itu, namun tahun demi tahun telah berlalu, mereka tidak dapat menemukannya. Bahkan sampai masa kadaluarsa kasus tersebut telah tiba. Keluarga korban tentu saja tidak akan melupakan hal tersebut dan mencari si pembunuh itu, hingga akhirnya setelah lama menunggu, pembunuh itu pun akhirnya ditemukan. Namun sayangnya si pembunuh itu tidak mengingat apa yang terjadi, bahkan siksaan demi siksaan telah diterima dan dia tetap mengatakan kalau dia tidak pernah membunuh orang lain. Si pembunuh itu kehilangan sebagian memorinya. Satu-satunya cara untuk membuatnya mengingat kejadian itu adalah membawanya ke masa paling terpuruk dalam hidupnya. Mereka pun akhirnya mengundang pakar hipnotis yang sebelumnya bekerja untuk kepolisian. Rencana mereka pun dimulai. Pakar hipnotis itu mulai melakukan tugasnya dan membawa Jin Seok ke masa paling bahagianya. Mereka pun berpura-pura menjadi ayah, kakak, dan juga ibunya yang sedang dalam perjalanan pindah rumah. Mereka membawa Jin Seok ke rumah itu untuk mengingat apa yang telah dia lakukan. Hingga akhirnya, suatu hari tanpa diduga polisi yang menyamar menjadi kakaknya itu benar-benar tertangkap. Sejak saat itu, Jin Seok yang mulai penasaran secara perlahan berhasil menghilangkan sugesti yang mereka berikan. Pada saat itu, Jin Seok membenarkan semua apa yang dikatakan polisi itu. Namun, dia masih belum mengakui kalau dia pernah membunuh orang. Pada saat dalam perjalanan, Jin Seok mencoba kabur dan melompat dari dalam mobil. Polisi itu pun mencoba mengejarnya, namun tanpa diduga, hal ini malah membuat keduanya mengalami kecelakaan lalu lintas.
Selama dalam masa perawatan, Jin Seok pun akhirnya mengingat semua kejadian yang ia lupakan. Pada saat itu, tepat di tahun 1997, Jin Seok dan keluarganya sedang dalam perjalanan. Jin Seok yang masih berusia 21 tahun terlihat kelelahan dan tertidur di pangkuan ibunya, namun tanpa diduga mereka mengalami sebuah kecelakaan. Kedua orang tuanya meninggal dunia, sedangkan kakaknya terbaring di rumah sakit dan membutuhkan biaya pengobatan. Pada saat itu, Jin Seok mencoba mencari pekerjaan, namun tidak kunjung berhasil. Bahkan dokter yang menangani kakaknya itu coba mendesaknya. Suatu hari, Jin Seok menerima sebuah pesan dari orang tak dikenal. Orang itu mengetahui Jin Seok sedang membutuhkan uang dan dia sedang dalam keputusasaan. Pekerjaan yang ditawarkan oleh orang tidak dikenal itu adalah membunuh seorang wanita dan membiarkan kedua anaknya untuk tetap hidup. Awalnya Jin Seok tidak ingin melakukan hal tersebut, namun dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya Jin Seok segera pergi ke rumah yang dimaksud pria itu, dan sesampainya di sana Jin Seok merasa iba dan ingin segera kembali. Namun sasarannya malah terbangun dan ingin berteriak. Jin Seok pun meminta wanita itu untuk tetap tenang. Namun tanpa diduga, anak perempuannya malah datang dan berteriak sekeras mungkin. Jin Seok pun mencoba mengejarnya dan menenangkannya. Namun tanpa diduga, pisau yang berada di tangannya malah menusuk anak perempuan itu. Tidak lama kemudian, sang ibu pun melihat putrinya telah mati dan berteriak sekeras mungkin. Karena panik, Jin Seok pun menusuk wanita itu hingga tewas. I'll be so blue of you. Tidak lama kemudian, Jin Seok segera turun dan ingin pergi. Namun tanpa diduga, seorang anak lainnya malah terbangun dan bertanya di mana ibunya. Jin Seok meminta anak itu untuk kembali ke kamar dan berhitung 1-100 sebanyak 10 kali. Maka ibu dan kakaknya akan kembali. Pada saat itu, anak kecil itu sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi. Sebelum dia pergi, Jin Seok melihat foto keluarga korbannya. Ternyata wanita itu adalah istri sang dokter. Tanpa diduga, dia pun segera pergi menemui dokter itu. Pada saat yang sama, dokter itu menerima telepon dari putranya dan mengatakan kalau ibu dan kakaknya telah mati. Mendengar hal tersebut, dokter itu pun mengancam akan membunuh Yoo Seok, kakaknya, seperti apa yang telah dilakukan Jin Seok kepada putrinya. Pada saat yang sama, terjadi perkelahian antara keduanya, dan sang dokter mencoba mendorongnya dari atas gedung. Namun tanpa diduga, Jin Seok berhasil menghindar dan mencoba menolong dokter itu. Namun dia gagal dan dokter tersebut akhirnya terjatuh. Pada saat itu, polisi yang menangani kasus tadi datang ke rumah sakit dan hampir membunuhnya. Namun Jin Seok segera bangun dan bertanya di mana keluarga korban. Akhirnya, polisi itu segera menghentikan kegiatannya. Kini, dia tahu kalau ingatan Jin Seok sudah kembali. Dia yang dipenuhi rasa marah mengatakan akan membalas dendam pada Ajusi yang telah membunuh keluarganya. Jin Seok pun akhirnya tahu kalau polisi itu adalah anak yang ia biarkan hidup 20 tahun yang lalu. Pada saat yang sama, dia juga mengatakan seharusnya Ajusi itu harusnya membunuhnya di malam itu, sebab dia mengalami banyak penderitaan setelah kematian keluarganya. Bukan hanya sampai di situ saja, polisi juga mencoba meyakinkan dirinya bahwa yang menyuruh Jin Seok adalah ayahnya sendiri. Namun, Jin Seok membantah hal tersebut. Polisi yang tidak percaya segera melepaskan tangannya dan meninggalkan Jin Seok. Dia terus berjalan menuju arah jendela dan kemudian melompat dari jendela itu hingga tewas. Pada saat yang sama, Jin Seok yang merasa bersalah meraih jarum suntik yang berisi racun tadi, kemudian menyuntikkannya ke tubuhnya. Akhirnya, keduanya pun tewas di hari itu juga. Dan film pun berakhir.